Bapak, Ibu, dan saudara pemuda-pemudi yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, semangat. Pada awal masa kemerdekaan, semangat menggelorakan keindonesiaan itu begitu kental sebagai bagian dari membangun identitas diri sebagai bangsa yang baru. Maka, mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Kementerian Pengajaran. Zaman dulu namanya Kementerian Pengajaran, sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, tidaklah berlebihan jika instruksi menteri saat itu pun berkaitan dengan upaya memompa semangat perjuangan, mewajibkan sekolah-sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu menghapuskan semua nyanyi-nyanyian dari penjajah Jepang maupun Belanda. Nah, pertanyaannya, apakah ada yang tahu siapa nama Menteri Pengajaran yang pertama kita? Siapa? Ki Mantep. Ki Hajar Dewantara, hebat. Tahu juga ya. Kita sering mendengar semboyan pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Diambil dari semboyan perguruan taman siswa Ki Hajar Dewantara. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dukungan. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Dan ada banyak semboyan-semboyan pendidikan dan fatwa-fatwa pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang coba diaplikasikan dalam sistem pendidikan pada awal-awal masa kemerdekaan. Alih-alih mengambil mentah-mentah dari sistem pendidikan para penjajah Eropa, Ki Hajar Dewantara itu mengambil berdasarkan budaya dan kearifan lokal Nusantara yang dianggap sebagai jalan keluar terbaik bagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai contoh, orang Jawa, saya orang Jawa. Seperti saat saya kecil diperlakukan oleh orang dewasa atau ketika sedang mengajak anak-anak bermain. Pada umumnya kita sering bergumam atau menyanyikan nada dan suara untuk anak-anak. Misalkan mau tidur atau digoyang-goyang, nang ning neng ning nang ning nung. Nah, seperti itu kan? Saya juga seperti itu dulunya. Seperti suara gamelan yang dibunyikan. Nah, ternyata salah satu ajaran yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pun menggunakan ungkapan bahasa Jawa yang sangat universal tersebut dalam salah satu fatwa pendidikannya, yaitu metode neng ning nung nang. Neng ning nung nang, seperti sedang meninabobokan bayi atau bermain gamelan. Mungkin orang Jawa tahu, Mas Toro tahu. Koreksi saya kalau saya salah. Neng, meneng, diam, cicing. Tidak banyak omong, tidak banyak komen, tidak berisik. Tenang, meneng. Tidak panik, tidak gerasa gerusuk, emosi dalam menghadapi masalah. Banyak menggunakan telinga untuk mendengar dan bukan mulut untuk berkomentar. Meneng, diem. Ning, apa Mas Toro? Wening. Bening ya. Bening, adanya ketentraman batin karena hati dan pikiran yang jernih. Bening. Jernih dalam memahami sesuatu, jernih dalam memecahkan masalah, jernih dalam memilah mana yang baik dan mana yang jahat. Nung naon? Hanung, anung, kuat, kokoh, kuat lahir dan batin. Lalu nang, menang, wenang,
kemenangan moral, kemenangan fisik, kemenangan spiritual atas peperangan rohani setelah semuanya proses neng ning nung tadi dilewati. Nah, kalau direfleksikan, direnungkan dalam tataran refleksi yang terdalam tentang pendidikan versi Ki Hajar Dewantoro, ternyata sangat bercorak religius. Apapun agamanya, kepercayaannya, warna spiritualitas sangat tampak di sana. Pengajarannya sangat sederhana. Kalau kita ulang, semua dimulai dari meneng, diam, tenang, banyak mendengarkan, sehingga kita bisa wening, berpikiran jernih, pikiran yang tidak mengedepankan emosi, mampu membedakan antara yang baik dan jahat, sehingga kita dengan itu menjadi hanung, menjadi kuat, kokoh, sehingga kita bisa mencapai kemenangan. Menang sebagai anak bangsa yang merdeka dari penjajahan, konteksnya, menang sebagai pribadi yang telah menyelesaikan pergumulannya menjadi seseorang yang dewasa, bijaksana, dan menang dalam peperangan rohani melawan si jahat. Maka sederhana sekali, neng ning nung nang. Dan semua pengajaran itu dimulai dari langkah pertama, yaitu meneng, diam. Dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, Markus memberikan gambaran sangat luar biasa bagaimana Yesus sedang mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Anggap saja Yesus ini seperti menteri pengajaran di masa awal kemerdekaan. Pergi kemana-mana, mengajarkan materi sekaligus mengajarkan metode cara mengajar yang baik dan benar kepada para penerusnya, terutama para muridnya. Mari kita lihat situasi dan kita membayangkan apa yang terjadi di Kapernaum saat Yesus mengajar. Yesus masuk ke rumah ibadat, mulai mengajar. Banyak orang-orang di sana. Nah, orang-orangnya itu seperti apa? Ternyata ada dua jenis golongan orang-orang di rumah ibadat itu. Digambarkan yang pertama, orang-orang mendengar pengajarannya. Takjub karena ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berteriak-teriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus?" dan seterusnya. Maka kata kuncinya ada dua. Yang satu mendengarkan, yang satunya lagi berteriak-teriak. Yang satu diam, tidak banyak ngomong, yang satu berisik, gandeng. Mungkin mirip seperti di gereja. Ada yang tenang mendengarkan, ada yang berisik ngomong sendiri. Mungkin 11-12. Apa tanggapan Yesus? Tanggapan Yesus adalah Yesus menghardiknya. Mereka yang berisik, yang berteriak-teriak, membentak singkat dan jelas. Katanya, diam. Diam, keluarlah daripadanya. Markus 1 ayat 25. Sederhana kata-kata Yesus. Diam, keluarlah daripadanya. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, saya mau memberikan penawaran permenungan. Kira-kira ada dua permenungan yang bisa kita bawa pulang dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Permenungan yang pertama, tadi, neng ning nung nang. Dimulai dari meneng, dimulai dari diam. Mungkin selama ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dan terutama di hadapan Sang Sabda, kita adalah pribadi yang terlalu banyak omong, berisik, dan suka berteriak-teriak sendiri. Akhirnya suara Tuhan tidak kita dengarkan. Yang kita dengarkan hanyalah suara diri, suara dunia, tetapi bukan suara Tuhan. Karena apa? Karena bisa jadi kita terlalu berisik. Mungkin kita seperti golongan orang yang kedua tadi, sama-sama berada di rumah ibadat ketika Yesus mengajar, tetapi bikin acara sendiri, berteriak-teriak dan berisik. Bagaimana mungkin kita bisa wening, berpikir jernih, memilah baik dan buruk kalau kita saja tidak bisa meneng, tidak bisa diam, merenung, dan mendengarkan suaranya?
Bagaimana mungkin kita bisa kuat dan bijaksana keluar sebagai pemenang kalau kita tidak memiliki pemikiran yang jernih tadi? Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, hardikan Yesus hari ini bisa saja ditujukan kepada kita. Isi kepala, isi hati kita mungkin selama ini terlalu berisik, penuh dengan berbagai macam suara dan peliknya persoalan kehidupan. Lalu mengatasnamakan itu semua, kita tidak mempedulikan suara Tuhan yang mungkin sedang menyampaikan sesuatu kepada kita. Tuhan berbicara A, kita berbicara B. Tuhan menyampaikan ini, kita menyampaikan itu. Suara Tuhan yang bisa saja diperdengarkan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi seringkali kita abaikan. Mungkin Tuhan berbicara lewat suami kita, istri kita, tetangga kita, anak kita, lewat pengalaman-pengalaman kehidupan kita, pengalaman sabda, bacaan-bacaan kitab suci, ekaristi, hidup doa. Mungkin Tuhan sudah bersabda, tetapi kita tidak mau mendengarkan, hanya mau berbicara saja. Maka permenungan yang pertama bisa menjadi bahan refleksi bagi kita untuk mari kita diam dulu di hadapan Tuhan dan mendengarkan suaranya. Permenungan yang kedua adalah lewat sikap Yesus yang menghardik roh jahat, yang ternyata hardikannya sangat keras. Kalau kita lihat dalam situasi modern saat ini, hardikan Yesus terhadap roh jahat ternyata sangat berbeda dengan tayangan di televisi atau di YouTube tentang pengusiran setan, di mana orang yang kerasukan, kalau kita lihat di TV atau di YouTube, di media sosial, seringkali orang kerasukan setan malah diajak ngobrol, diajak ngerumpi. Malah orang yang lagi kerasukan setan didengerin omongannya, ditanya macem-macem. Ada orang kerasukan sambil di-shoot. Kamu dari mana? Ditanya-tanya, kamu tahu nggak nomor togel besok berapa? Orang kerasukan setan malah ditanya-tanya. Orang kerasukan setan, kamu siapa? Saya ini. Saya mau nanya, kalau saya bikin usaha ini lancar nggak ya? Lancar. Wah, ini dia. Orang kerasukan malah diajak ngobrol. Berbeda sama Yesus. Atau misalkan lagi dalam acara uji nyali, dalam acara ekspedisi mistis atau ekspedisi alam gaib, jiwa-jiwa yang bergentayangan malah diminta untuk datang. Dijadikan komoditas komersial tayangan semata. Aneh kan? Ini Yesus ngusir, malah yang di sana suruh datang. Mungkin di belakang layar tim kreatifnya saling berdiskusi. Kalau nggak ada yang kerasukan, ini tayangan kurang seru, kurang menjual, viewersnya sedikit. Viewer sedikit, rating rendah, iklan yang masuk juga sedikit. Maka malah dikomersialisasi menjadi komoditas tayangan hiburan semata. Setannya harus datang, kalau nggak seru. Atau misalkan lagi, pembawa acara justru mengajarkan di setiap tayangannya, mengajarkan agar biarlah roh-roh itu datang kepada kita. Mengajarkan agar roh-roh tersebut itu bisa diajak ngobrol, merasakan, hai roh, apa yang sedang kamu rasakan sekarang? Gimana masa lalu kamu roh? Dan seterusnya. Maka lihat, sikap Yesus dalam bacaan Injil hari ini sangat berbeda dengan tayangan-tayangan yang biasa kita tonton dan di bawah sadar kita diajarkan kepada kita. Yesus tidak seperti itu. Yang dia katakan adalah diam, keluarlah daripadanya. Yesus mengajarkan pada kita bahwa berhadapan dengan roh jahat, yang diperlukan adalah ketegasan untuk mengusir, bukan bercakap-cakap dan memberinya waktu lebih lama untuk tinggal dalam tubuh manusia. Ingat,
tubuh manusia adalah bait suci Allah dan bukan tempatnya roh jahat. Hardikan Yesus menegaskan itu. Kalau ada orang yang justru membiarkan roh meraja di dalam tubuh dan jiwa manusia, maka harus kita pikir panjang, orang ini adalah anak Allah atau anak si jahat. Anak Allah tidak mungkin membiarkan roh jahat berlama-lama hadir dalam jiwa manusia. Jangan lupa, jiwa kita pun kerap kali digerogoti oleh roh-roh jahat, dan bahkan bisa jadi kita membiarkan roh jahat itu untuk diam dan berlama-lama dalam jiwa kita. Roh jahat bukan berarti yang serem-serem itu, tetapi bisa jadi dalam bentuk roh kemalasan, roh kemarahan, roh kesombongan, dendam, keserakahan, kebencian, gosip, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Nah, terhadap roh-roh jahat itu apa yang kita lakukan? Apakah kita berani untuk langsung menghardiknya dengan tegas, atau justru kita ajak bercakap-cakap akrab dengannya, atau malah kita memuji-muji roh jahat yang sedang meraja dalam jiwa kita? Bisa jadi selama ini kita menyanjung kemalasan, membiarkan kita bangun siang, main game terus, tidak belajar, tidak bekerja. Dengan istilahnya, jangan semangat, tetaplah putus asa. Yang penting malas. Atau bahkan mungkin kita memuji kesombongan dan menghiasinya dengan ketidakpedulian terhadap sesama. Dan kita pelihara terus-menerus. Sebagai orang yang telah dibaptis, jelas kita semua memiliki kuasa untuk menghardik roh jahat di dalam nama Yesus Kristus. Itulah yang Ia kehendaki dari kita semua, menghardik roh jahat dan membiarkan hanya roh Allah lah yang tetap meraja dalam jiwa kita. Bapak dan Ibu yang terkasih, mari kita bayangkan, ketika kita memboroskan harta milik kita jatuh dalam hedonisme, maka hardiklah hedonisme itu. Diam, gak usah boros. Banyak orang lagi kesusahan. Jangan sampai malah kita tawar-menawar dengan pertanyaan, lah ini kan uang saya, masa saya gak boleh membelanjakan untuk kesenangan saya? Lagian, masa saya tidak boleh senang-senang? Saya kan sudah capek bekerja keras. Terkadang, pemikiran inilah adalah bagian dari tawar-menawar dengan hedonisme. Atau ketika kita ingin marah dan membenci, mencaci maki, mendendam, maka hardiklah kebencian itu untuk diam. Tugas saya adalah mencintai, bukan membenci. Tugas saya adalah mengampuni, bukan mendendam. Maka hardiklah kebencian dalam diri kita, dendam dalam diri kita, caci maki dalam diri kita. Jangan malah kita beralasan, ya marah itu kan wajar, manusiawi. Atau kita seakan-akan menjadi hakim terhadap sesama. Dia itu kalau tidak dikasih pelajaran, nanti dia akan diulang-ulang terus. Hidup-hidupku, gak apa-apa saya mendendam, saya bawa sampai mati. Atau misalkan lagi, ketika kita merasa protokoler kesehatan tidak penting, tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, kita sombong, saya sehat, maka hardiklah kesombongan dalam diri kita itu. Katakanlah, saya bertanggung jawab atas keselamatan orang lain yang rentan, yang tua, yang penyakitan. Ketika kita suka ngomongin, ngegosipin keburukan orang dan memposting kemana-mana tentang cacat, celah, kelemahan orang lain, maka hardiklah sifat kita itu untuk diam. Tugas kita adalah mewartakan Injil dan kabar sukacita Allah, membawa keselamatan bagi semua orang, dan bukan malah mewartakan keburukan dan kelemahan orang. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih,
Dalam latihan Santo Ignatius Loyola, beliau mengatakan dan mengingatkan, roh jahat itu lemah kalau dilawan, tetapi kuat kalau dibiarkan. Maka, kalau merasa ada gerak roh jahat mulai menyerang jiwa kita tanpa kita sadar, hardiklah, suruhlah diam dan pergi, karena kita adalah milik Allah dan bukan miliknya. Biarlah Allah yang berkuasa atas kita dan bukan mereka. Kita kuatkan pondasi hidup beriman, bangunan rohani kita, agar kokoh dan mantap. Mungkin cara sederhana, cara kampung tadi bisa kita pakai dalam spiritualitas hidup beriman kita untuk diam, tenang, lebih banyak mendengarkan suara Tuhan yang berbicara, mendengarkan Sang Sabda dalam kehidupan kita, wening, menjernihkan pikiran dan hati, agar kita bisa peka membedakan mana gerak roh baik, mana gerak roh jahat, sehingga kita bisa hanung, kokoh, kuat sebagai anak-anaknya, dan akhirnya kita bisa keluar sebagai pemenang. Sebagai anak-anaknya yang sudah dibaptis, kini kita semuanya lah yang akan meneruskan karya pengajaran, karya pewartaan, karya penginjilan, dan karya keselamatan Yesus, sebagaimana yang dulu pernah Ia lakukan di rumah ibadat di Kapernaum. Kini saatnya kita lakukan di rumah kita, dalam keluarga kita, pekerjaan kita, toko kita, usaha kita. Wartakanlah Yesus dan pengajarannya ke seluruh dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,